Ya. Tarik ya, bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Aku berlindung kepada Allah. Dari manusia dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sepanjangnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل في الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israil dengan firman, jangan kau menyukaimu selain aku. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Wahai keturunan yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab itu, kamu pasti akan berbanyak usaha di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Maka apabila datang saat hukum dari kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka mengajarkan masuk kampung, dan itu hanya kata-kata yang pasti berlaksana. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, tadi sudah kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Ustazah Ines dan Ananda Mutiara. Baik, selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Masjid Jabal Nur. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Rifai, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ketinggian ini kayaknya. Yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Haji Anas Hidayatullah MA, yang saya hormati yang mewakili kata sambutan dari Ibu Wali Kota yang terhormat Ibu Fatma Ade, yang saya hormati penasehat Masjid Jabal Nur, dan juga sahabat saya Bapak Dr. Haji Wendy Melpa SHMH, yang saya hormati juga penasehat masjid Dr. Andes Stefana Rodes Apoteker, juga penasehat masjid saudara saya tercinta Haji Ahmadan Hasibuan SE, dan juga seluruh pengurus Masjid Jabal Nur yang saya cintai, juga bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan dari takmir masjid untuk melaksanakan peringatan Hari Isra Mi'raj pada tahun ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas hidayah dan rahmatnya jualah sehingga kita masih bisa menikmati rasa sehat, sehingga bisa menghadiri acara yang sangat berbahagia ini. Juga tak lupa salam dan salawat kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya nanti kita di hari yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim pelaksana perayaan Hari Isra Mi'raj tahun ini di Jabal Nur, yang saat ini dipimpin oleh saudara saya Haji Rahmat Kurniawan Eskom MM, dan juga tidak bisa saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau membantu terlaksananya perayaan Hari Isra Mi'raj ini. Semoga semua yang Anda lakukan akan merupakan amal dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama saudara-saudaraku tercinta di Citra Persada, perayaan Isra Mi'raj ini merupakan satu rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun. Tetapi ada hal satu yang paling penting di balik itu, adalah kebersamaan dan persaudaraan kita sama warga muslim dan muslimat di Citra Persada ini yang harus kita kukuhkan
kita eratkan. Dengan adanya perayaan-perayaan seperti ini, kita mempunyai kesempatan bertatap muka. Mohon maaf, maksud saya bertatap muka pada saat ada beberapa dari saudara kita yang belum saya ketemu di masjid. Jadi pada saat perayaan seperti ini, ada kesempatan untuk kita mempererat tali persaudaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Anas, makna dari Isra Mi'raj ini adalah hal yang sangat-sangat besar dalam agama Islam. Karena di dalam Isra Mi'raj ini banyak hal-hal yang terkandung. Pengetahuan dasar mengenai Islam ialah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan nanti Al-Mukarram akan bisa menyampaikan betapa besarnya jasa manusia yang luar biasa yang kita sebut Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Semoga kita bisa meniru, kita bisa mengambil manfaat dari pencerahan dari Al-Mukarram Dr. Haji Anas nanti. Itulah himbauan saya, terutama kepada rekan-rekan saudara-saudara saya muslimin dan muslimat di Citra Persada. Insya Allah bulan depan kita akan ada hal yang penting lagi akan kita laksanakan, yaitu nuzul Quran. Nah, di saat inilah kita bisa berkumpul lagi untuk bisa mempererat tali persaudaraan. Dan tak lupa saya ucapkan kepada saudara saya yang terhormat Bapak Purwanto, Kepala Bagian Pendidikan yang sudah membina anak-anak TPA sedemikian rupa, yang sebentar lagi mereka akan mempunyai kesempatan tampil, dan mudah-mudahan hasil dari bimbingan Ustadz Basir Al-Hafiz dan Ustadz Jainal Mustaqim akan bisa mempengaruhi kepada anak-anak kita yang belum sempat untuk belajar mengaji di masjid ini. Insya Allah dengan tampilnya mereka nanti akan ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang baik. Bagaimana hasil perjuangan dari saudara-saudaraku, baik Pak Purwanto maupun timnya di TPA membina anak-anak kita di komplek perumahan Citra Persada ini. Demikianlah kata sambutan dari saya. Kalau seandainya ada sesuatu hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan perayaan Isra Mi'raj tahun ini, dari hati yang paling dalam, saya atas nama seluruh takmir Masjid Jabal Nur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ahmad Rifai. Selanjutnya sambutan yang mewakili Wali Kota Bandar Lampung yang akan disampaikan oleh Ibu Fatma Ade, Kasih Trantip Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Kepada Ibu Fatma Ade kami persilakan. Mohon maaf sebelumnya, izinkan saya dari perwakilan kelurahan yang saya ditugaskan oleh Bapak Camat Tanjung Karang Pusat untuk membacakan sambutan dari Ibu Wali Kota pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Jabal Nur ini. Baiklah, akan segera saya bacakan. Sambutan Wali Kota Bandar Lampung pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi pada tanggal 9 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun.
para yang saya hormati, para alim ulama, ustadz dan ustazah, pengurus Masjid Jabal Nur, para pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak penceramah Dr. Haji Anas Hidayatullah MA, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat serta izinnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, perjalanan yang di dalamnya penuh kemuliaan. Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Isra ayat 1. Mohon maaf saya membaca ayatnya masih belajar ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dalam ayat tersebut secara jelas kita dapat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan dan Nabi Muhammad SAW adalah yang diperjalankan. Sebuah peristiwa yang mungkin di luar nalar alam pikir manusia. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan kewajiban mendirikan sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, sholat adalah salah satu cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat kita akan mendapatkan ketenangan, dan bila dikerjakan dengan baik dan benar akan melahirkan sikap yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik di Kota Bandar Lampung. Berbagai program telah dilaksanakan, diantaranya pemberian bantuan insentif guru ngaji dan marbot, pelaksanaan program umroh, pemberian bantuan rehab masjid dan musola, pemberian bantuan kepada 73 pondok pesantren di Kota Bandar Lampung yang masing-masing mendapatkan bantuan sebesar 50 juta rupiah, pemberian bantuan hari-hari besar agama Islam, dan hingga bantuan operasional bagi 840 masjid di Kota Bandar Lampung yang masing-masing mendapatkan bantuan sebesar 15 juta rupiah, dan program-program peningkatan keagamaan lainnya. Pada kesempatan ini kami mengajak kepada Bapak dan Ibu serta warga masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung. Apalagi saat ini kita akan menghadapi pesta demokrasi.
pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan pemilihan anggota legislatif baik DPRD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dan saling gotong royong di antara kita, Kota Bandar Lampung akan tetap aman dan nyaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan dan merindui langkah kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, 9 Februari 2024, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyani. Baiklah Bapak Ibu, sambutan dari Wali Kota sudah saya bacakan. Terima kasih. Mari saya kepada. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Fatma Adi. Selanjutnya, ini saatnya kita tampilkan talenta-talenta anak-anak kita dari TPA Masjid Jabal Nur yang selama ini sudah diasuh oleh 3 ustadz. Perlu diketahui bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA Masjid Jabal Nur itu dikoordinatori oleh Bapak Purwanto, dan dalam TPA tersebut ada 3 kelompok umur yang diasuh oleh 3 orang ustadz. Yang pertama, kelompok umur yang mengaji Iqra 1 sampai Iqra 3. Pengasuhnya adalah Ustadz Jainal. Yang kedua, Iqra 4 sampai Iqra 6 yang diasuh oleh Ustazah Elsa. Ustazah Elsa ini adalah istri Ustadz Basir dan beliau hafiz 10 juz. Selanjutnya, kelompok ketiga TPA kita, kelompok Al-Quran sekaligus hafalan. Ini diajar oleh Ustadz Basir dan beliau hafiz 30 juz. Dalam penampilan anak-anak kita, ini nanti mereka juga akan meng-MC sendiri nanti. Kita akan lihat talentanya. Di samping anak-anak TPQ akan tampil juga Mahat Askar Kauni Citra Persada yang diasuh oleh Bapak Purwanto. Memang Pak Pur ini banyak juga talentanya nih kayaknya nih. Iya kan? Baik, kepada MC kami persilakan untuk memandu acara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan doa secara bergantian. Kita duduk. Aduh, apa? Duduk biasa kita. Duduk aja lah. Sumpah duduk aja. Duduk aja kita. Duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli hijab, hijabnya berpati bunga melati. Bila
kita peringati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly. Saya akan membacakan doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Perkenalkan, nama saya Adian akan membacakan doa melepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Perkenalkan, nama saya Zidan. Saya akan membacakan doa masuk ke corona. Ini auzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Perkenalkan, nama saya Sabi. Saya akan membacakan doa bulan rajin. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Perkenalkan, nama saya Lena. Saya akan membacakan doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rabbina tawakkalna. Acara ketiga yaitu metode kauni dan tekil jangkal roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat An-Nas dan surat Al-Falaq metode kauni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah, a'udzu aku berlindung birabbin nas kepada Tuhan manusia. Ayat 2. Malikin nas raja manusia. Ayat 3. Ilahin nas sembahan manusia. Ayat 4. Min syarri waswasil khannas. Min syarri dari kejahatan. Al-waswasi bisikan setan. Al-khannas yang tersembunyi. Ayat 5. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu yang membisikkan fi sudurin nas ke dalam dada manusia. Acara keempat yaitu menghafal Al-Quran secara bergantian. Gue nggak ngapa-ngapain, mau duduk. Ya udah sih. Ya. Kayak berdua gitu aja. Ya. Makin lagi nggak, Pak? Apa aja? Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fozio. Saya akan membacakan surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Iya. Biar saya jawab. Nah, nih, nanti lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taraham ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Mukarram yang ana hormati, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua kampung, tua-tua adat, bini sepuh, para ustadz, para kiai, para haji, Bapak Haji Rofi'i selaku ketua takmir Masjid Nurul Jabal yang ana hormati, bapak atau ibu yang mewakili Wali Kota Bandar Lampung, yang ana hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Rismawan, Rismawati dari Masjid Jabal Nur. Pertama dan paling utama, tidak ada kata yang indah yang kita ucapkan dari terbangunnya kita tidur hingga akan tidur kembali pada malam nanti, kecuali puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak dan saudara, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, spektakuler, fenomenal. Bagaimana tidak? Tidak ada satupun manusia yang bisa langsung berjumpa dengan Allah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kecuali Nabi Muhammad. Malaikat Jibril aja tidak sanggup, Pak. Malaikat sampai langit ke-7, malaikat izin kepada Nabi tidak bisa menghantarkan Nabi. Tuh. Makanya kalimat Isra Mi'raj disebut dengan Subhanalladzi asra. Maha suci Engkau ya Allah. Kenapa? Kalau bukan karena Allah mustahil. Nih, mohon maaf ya. Ayo adik-adik. Tadi waktu adik-adik tampil Ustadz diem. Adik-adik tampil ke depan Ustadz perhatiin. Giliran dong. Ya. Gantian dong ya. Tadi waktu adik-adik tampil Ustadz Anas nggak ngomong-ngomong, Ustadz Anas perhatiin ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Isra Mi'raj ini peristiwa yang besar, harus berhadapan dengan hal yang paling besar. Apa yang paling besar? Yaitu Nabi harus kehilangan istri tercinta. Mohon maaf ya, yang namanya kehilangan ini Pak, jangankan kehilangan pasangan, jujur aja Pak, saya selalu ingatkan buat kita yang laki-laki, selagi masih punya istri, tolong dihemat-hemat, disayang-sayang. Kenapa? Jujur Pak, berat Pak. Laki-laki ini makhluk yang paling lemah. Perempuan itu bisa hidup tanpa laki-laki ya, tapi laki nggak bakal bisa hidup tanpa perempuan. Kalau nggak percaya, mohon maaf, lihat aja Kaleng Kongguan. Kaleng Kongguan itu dari zaman saya kecil sampai sekarang, itu fotonya ibu sama anak. Betul apa betul? Lah, mohon maaf, laki sama perempuan yang paling kuat perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki ini makhluk paling lemah.
Mana buktinya? Kalau kita minum jamu, itu kita baca di tempat jamu ada tulisan jamu kuat laki-laki. Nggak ada jamu kuat perempuan, nggak ada. Mohon maaf. Jangan sombong, Pak. Ya, jangan sombong nganggap nggak perlu perempuan. Nabi Adam itu sudah di surga. Apa yang nggak ada di surga? Apa yang nggak enak di surga? Nabi Adam tinggal makan, centing, ada makanan. Tinggal minum, centing, ada minuman. Mau buah apa ada. Mohon maaf. Tapi Adam yang ada di surga itu pernah melamun. Sampai Allah tanya kepada Adam, Adam, kenapa engkau melamun? Kata Adam, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Oh Adam, engkau pengen pasangan, pengen istri. Allah nyuruh Adam bobo sebentar. Bangun dari tidur, udah ada ibu Hawa. Itu di surga, Pak, mohon maaf. Coba. Maka nggak kebayang Bapak Ibu. Khadijah ini istri Nabi yang paling setia. 25 tahun Rasul berumah tangga dengan Khadijah. Tidak ada satupun riwayat Nabi berpoligami. Tidak ada. Jadi kalau katanya Nabi istrinya banyak, itu pasti setelah Khadijah meninggal dunia. Selagi Khadijah masih hidup, tidak ada Nabi berpoligami. Satu. Yang kedua, Aisyah. Aisyah itu dinikahi oleh Nabi masih muda. Dicampur oleh Nabi umur 9 tahun. Waktu Nabi meninggal, Aisyah baru berumur 17 tahun. Jangan tanya cantiknya perempuan Arab. Aisyah itu cemburu kepada Khadijah yang sudah meninggal dunia. Coba, maaf Pak, Khadijah itu perempuan kaya. Nabi sempat jadi hamba sahaya. Seperempat tanah di kota Mekah itu punya Khadijah. Ya, jangan tanya. Sampai hari ini tanah paling mahal di dunia Mekah, Madinah. Seperempat tanah kota Mekah itu punya Khadijah. Coba. Ketika Khadijah meninggal, Khadijah bilang sama anaknya, wahai anakku, bilang kepada ayahmu, andaikan nanti ibu meninggal dunia, ibu minta dikafankan dengan surban yang biasa dipakai oleh ayahmu ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Disampaikan sama Fatimah sampai Rasul menangis. Kenapa? Karena sorban itu sudah sobek. Ditaruh di wajah Pak Khadijah, kaki kelihatan. Ditaruh di bagian kaki, wajah yang kelihatan. Bersedih Nabi. Karena Khadijah ini orang kaya, Pak. Mohon maaf. Ya. Yang lebih dahsyat lagi kalau bicara Khadijah. Ya. Selama 40 hari Rasulullah itu mendapatkan wahyu di Jabal Nur. Ya, berkholawat. Itu yang mengantarkan makanan, minuman untuk Nabi Khadijah. Mohon maaf. Saya jujur, Pak. Sampai kemarin tahun 2022 saya belum sempat naik ke Jabal Nur. Mohon maaf. Padahal Jabal Nur sekarang itu udah ada anak tangga. Lalu bagaimana dengan Khadijah? Perempuan tua umur 55 tahun mengantarkan makanan, pakaian, minuman untuk Nabi yang ada berkholawat di Gua Hira. Ya. Ini saya harus kasih tahu. Ya. Itu sebabnya Khadijah ini luar biasa. Ketika Khadijah meninggal, sedihnya Nabi luar biasa. Khadijah ibu dari 6 anak Nabi. Abdullah, Qasim meninggal di saat kecil. Ada 4 putri Nabi, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimahuz Zahra. Mohon maaf. Ya, dari istri Nabi yang lain tidak memberi keturunan. Maria Kiptia sempat melahirkan bayi laki-laki, dikasih nama Ibrahim. Ibrahim meninggal. Tuh. Jadi yang memberikan keturunan
itu adalah dari Khadijatul Kubra. Maka ibu bapak dan saudara, ya mohon maaf sekali lagi, jujur Pak, ya kehilangan istri itu berat. Ya, jangan lagi kehilangan istri. Hari Jumat kita sholat Jumat, bawa sendal baru, habis sholat hilang, sedih. Megang mic, dolor-dolor. Singeng Jawa sedar kerpel kita tolong dibalikakan. Woi, ini baru sendal hilang kerpil, apalagi kehilangan istri. Mohon maaf, Bu, Ibu, andaikan suami ibu meninggal sedih enggak? Enggak sedih, Bu? Enggak sedih? Bu, andaikan suami ibu meninggal sedih enggak? Ada tadi bilangnya enggak. Kasihan amat yang ada suaminya di sini. Ya Allah, mohon maaf. Itu sebabnya Allah perintah malaikat Jibril Mikail turun. Kenapa? Untuk melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini refreshing Nabi, hiburan Allah untuk Nabi. Apa artinya? Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, tolong jangan di rumah. Tuh, ibu-ibu kalau punya masalah, Bu, healing, alan-alan. Udah punya masalah di rumah, stres, udah stres stroke. Coba, ayo, jalan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, naik ke Sidratil Muntaha. Waduh, luar biasa. Tapi proses perjalanan itu ibu bapak harus punya persiapan bekal. Apa persiapan bekal? Yang pertama, Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat. Pembelahan dada Nabi ini yang bukan yang pertama tapi yang ketiga. Yang pertama ketika Nabi kecil, waktu dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, Nabi sempat hilang dari pantauan Halimah. Karena ketika Nabi sedang bermain, Nabi diambil oleh malaikat Jibril, dibawa ke belakang rumah Halimah, dada Nabi dibelah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi akan mendapatkan wahyu, dibelah. Yang ketiga, ketika Isra Mi'raj. Kenapa dada Nabi dibelah? Dibersihkan hatinya, biar yang bersih bertambah bersih. Pelajaran buat kita, Ibu, maaf Bapak, berbahaya penyakit hati dibandingkan penyakit fisik. Tuh, paling bahaya. Kalau penyakit fisik itu menghantarkan kita ke surga. Tapi kalau penyakit hati nggak akan pernah bisa masuk surga. Jadi paling bahaya. Mohon maaf. Kalau penyakit fisik itu asbab kita masuk surga. Contoh, ketika badan sehat, tiba-tiba kita sakit, Allah perintahkan kirim 4 malaikat. Yang pertama, Allah kirim malaikat pertama untuk mengangkat nafsu makan. Makanya orang sakit nggak bakal nafsu makan, Pak. Nih saya lihat, bapak-bapak saya, adik-adik saya di masjid ini sehat-sehat semua. Habis tuh di kotak-kotak tuh, acak-acakan tuh. Coba, sehat semua. Tuh, di sini juga habis. Sehat. Coba. Karena kalau orang sakit nggak bakal nafsu, Pak. Lidahnya pahit. Maka saya titip pesan kepada Bapak Ibu yang masih punya orang tua, kalau ada orang tuanya sedang sakit, jangan dipaksa dia makan. Kalau dia sanggup cuma 1 sendok, biarkan 1 sendok, jangan paksa. Lalu bagaimana Pak Ustadz biar dia sehat? Kasih infus. Ya,
Karena nggak mungkin dia bakal makan, lidahnya pahit. Kita paksa, dia akan marah, dia akan kecewa, kecil hatinya. Mohon maaf. Yang kedua, orang sehat jatuh sakit, Allah perintahkan malaikat yang kedua itu mengangkat kekuatan tubuhnya. Lihat orang lagi sehat gagah, jatuh sakit, mohon maaf Pak, apa kurang hebatnya Pak Harto? 32 tahun jadi presiden. Ya, ketika Pak Harto sakit kemana-mana didorong pakai kursi roda. Mohon maaf. Ya, apa kurang hebatnya? Ketika dia sakit didorong pakai kursi roda. Kita waktu gagah nunjuk orang, lo jangan macem-macem sama gua ya. Gua nggak takut sama lo. Bareng udah kena stroke begini jalannya. Nah. Nggak bisa nunjuk lagi Pak, nggak bisa nunjuk lagi. Yang ketiga, orang sehat jatuh sakit, yang diangkat yang ketiga Allah perintahkan malaikat mengangkat aura ketampanan, kecantikan. Lihat orang sehat, orang sakit pasti mukanya pucat. Mohon maaf, ibu-ibu mau dipoles pakai bedak apapun lewat, pucat. Nah yang keempat, orang sehat jatuh sakit itu diangkat dosa-dosanya. Kenapa dosa-dosanya diangkat? Karena orang sakit cenderung nyebut nama Allah. Coba, orang sakit nggak ada yang mau megang Android, apalagi kalau sakitnya udah parah. Yang diambil tasbih. Lah ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya Allah. Nggak kuat dia, emang sakit bener, teriak sakit. Ini anak yang di sebelah pasti bilang, Pak, Allah, Pak, Allah, Pak, Allah. Tuh hebat kalau punya anak soleh. Kayak tadi tuh anak-anak di Jabal Nur ini Pak, mohon maaf Pak, saya yakin bapak-bapaknya kalah sama anak-anaknya. Kalau di sini anak-anak kecil tadi yang hafal tadi, disuruh jadi imam maghrib sama isya berani. Tapi bapak-bapak di sini beraninya imam sholat zuhur sama asar. Saya yakin ini. Kalau zuhur sama asar berani. Coba kalau maghrib sama isya dorong-dorongan. Weh kakang be kakang weh. Kakang be kakang kakang weh. Kakang weh. Tapi kalau anak kecil yang tadi tampil, bacaannya bagus, artinya ngerti, maksudnya paham. Tuh, ini kalau punya anak-anak kayak gini Pak, mohon maaf. Ya, saya terus terang ngasih tahu sama bapak-bapak, tolong ustadznya diperhatiin. Coba, ustadznya diperhatiin. Karena yang namanya ngajar ngaji itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban ustadz, bukan. Perhatiin ustadznya udah, sayangi ustadznya. Ya, mohon maaf. Nah, kalau punya anak kayak yang di Jabal Nur ini, insya Allah. Tapi kalau anaknya nggak kayak yang di Jabal Nur, orang tuanya ngejerit, malah ngomong, Pak, nyebut, Pak, nyebut. Akhirnya bapak bilang, but. Coba, ya namanya orang sakit. Coba ibu bapak, kenapa orang sakit fisik menghantar menuju surga? Karena man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia bakal masuk surga. Tapi kalau penyakit hati, mohon maaf, nggak bisa. Mana contohnya? Sombong. Iblis sudah ada di surga Pak. Bu, iblis sudah ada di surga, diusir oleh Allah dari surga gara-gara sombong. Bertanyanya buat kita
kita belum pernah masuk surga, udah sombong. Kira-kira pantas nggak kita masuk? Bisa nggak kita masuk? Mohon maaf. Ayo. Ya Allah, iri, dengki, itu nggak bisa. Ngelihat tetangga beli kipas angin, kita yang muter-muter. Lihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Lihat tetangga beli mobil baru, kita masuk ambulan. Lihat tetangga bangun rumah, renovasi rumah, kita malah masuk kuburan. Loh, mohon maaf, penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik, Pak. Jujur. Makanya dibersihkan hati Nabi. Setelah bersih, Nabi disuruh naik buraq, Jibril di sebelah kanan, Mikail di sebelah kiri. Mulai perjalanan. Cepat, Pak. Cepat. Namanya juga buraq, cahaya. Itu dalam kecepatan cahaya Nabi maaf digoda. Ada perempuan tua manggil Nabi, "Alumma ya Muhammad, alumma ya Muhammad." Kata Jibril, "Muhammad, jangan berhenti. Jangankan berhenti, noleh aja jangan." Kata Muhammad, "Jibril, ada yang manggil." Kata Jibril, "Muhammad, jangan berhenti. Jangankan berhenti, menoleh aja jangan." Kata Muhammad, "Jibril, ada yang manggil." Akhirnya ketika panggilan itu hilang, Jibril bilang sama Nabi Muhammad, "Jibril," ya, kata Jibril sama Nabi Muhammad, "Untung kau tadi itu tidak berhenti loh, tidak menoleh loh." Kenapa Jibril? Tadi itu perempuan tua itu laksana dunia. Dunia itu semakin lama semakin tua. Karena dia semakin tua, dia tetap menarik, dia terus diperhias. Ya Allah. Terus kalau kau tadi berhenti Muhammad, niscaya umatmu lebih suka sama dunia daripada sama agama. Tuh, itu kata Jibril. Alhamdulillah Jibril itu nggak nengok. Nabi kita nggak berhenti. Alhamdulillah. Tapi nyatanya kita umat Nabi lebih suka sama dunia daripada sama agama. Mana buktinya? Masjid segini besar, perumahan segini padat, kapan ada pengajian kok jamaahnya sedikit? Loh, mohon maaf. Ini kelihatan ini, Pak. Ini perumahan padat loh. Masjidnya gede. Coba kalau besok di depan itu ada apa? Dangdut. Pasti rame. Nggak dikasih makan juga nggak apa-apa. Ya Allah. Ya kita mah per-peran aja udah. Ya kan? Kita mah mohon maaf ibu-ibu aja. Ibu-ibu mah kalau pengen punya mantu, mana ada yang pengen punya mantu ustadz? Kata ibu-ibu, "Udah nak, jangan nak. Jangan sampai kamu nikah sama ustadz." Emang kenapa mama? Ustadz mama kawinnya beduk. Cuman menang gedenya doang. Nanti kalau kamu nikah sama ustadz, nanti kamu nggak pernah makan enak kecuali berkat. Loh, mohon maaf. Ya Allah. Saya ini jujur, Pak. Saya bilang sama Kang Rahmat, Haji Rahmat, Ji, maaf, pengajian saya malam ini di tempat ini godaannya berat. Kenapa saya katakan godaan berat? Udah dibentur sama salah satu saudara saya untuk menabrak pengajian malam Sabtu ini. Saya bilang nggak bisa, Bang. Kenapa? Ini saudara saya udah dari bulan Maulid Nabi minta saya untuk ceramah. Lalu sekarang saya sudah ACC. Ini lihat banner sudah dipasang baik di pinggir jalan maupun di depan masjid. Kebetulan Haji Rahmat kirim WA fotonya, nggak mungkin diganti. Terus gimana Pak Ustadz? Ya udah terserah, yang penting jangan malam Sabtu. Akhirnya dia bilang, "Ustadz, bagaimana kalau malam Selasa?" Terserah. Satu godaan aman.
dapat lagi godaan baru. Mana godaan baru? Saya punya guru yang kebetulan malam ini merayakan Gongsi Pacai. Mohon maaf. Saya ini terus terang Pak, lagi mengamalkan hadis Nabi. Ya, Nabi bilang, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Kebetulan Cinanya udah sampai Lampung. Jadi saya nggak jauh-jauh. Mohon maaf Pak. Ya, ini guru saya jujur. Ya, kenapa saya berguru dengan beliau? Karena beliau ini, mohon maaf, yang sama namanya harta, beliau takut jadi orang kaya. Ya. Dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini, maaf, uang yang sudah beliau keluarkan hampir 26 miliar. Setiap hari Sabtu kami berbagi bakso sosial, bakti sosial. Tanggal 27 kemarin kami berbagi di Wailunik, Ketapang, Kuala, itu membawa uang 250 juta. Hari Sabtu minggunya tanggal 28 Januari beliau berbagi 5.400 sembako. Maaf Pak, masjid jangan tanya, ratusan masjid yang sudah dia bantu. Pondok pesantren jangan tanya, 78 pondok pesantren, majelis taklim di kota Bandar Lampung setiap bulan dikirim beras. Setiap bulan ada 7 ton beras yang dikirim. Mohon maaf Pak, jujur, ya, belum ketemu orang Islam saya di Lampung seperti itu. Belum ketemu. Makanya tadi kemarin saya di WA sama teman relawan Ustadz, besok hadir di Gerawangsa, meja nomor 86. Saya langsung tanya, acara jam berapa? Jam 18.15 menit sampai jam 21. Akhirnya tadi saya setengah 6 udah berangkat ke Gerawangsa, sholat maghrib di musola Gerawangsa. Kemudian saya udah kabarkan sama Haji Rahmat untuk jemput saya. Ya, untuk jemput saya. Berat Pak. Ya, satu sisi guru sedang bahagia, ya, merayakan tahun baru Imleknya, ya. Satu sisi saya tidak boleh meninggalkan acara ini. Tuh, mohon maaf, ya. Jadi saya harus cerita kepada Bapak Ibu, ya, dunia ini Masya Allah, ya, dunia ini menyilaukan, ya, dunia ini menyilaukan. Contoh satu, udah Ji, tenang Ji, aman, pakai ini Ji, udah tahu penyakitnya, harus ditekuk ini, ya, ya. Contoh, mohon maaf, ya, kalau biduan yang nyuruh kita angkat tangan, pasti cepat angkat tangan. Mohon maaf, kalau biduan, oke, hadirin sekalian, malam semakin hangat. Yo, sama-sama kita angkat tangannya. Yeay. Mohon maaf. Apalagi udah pakai host musik. Deng 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 deng. Apalagi kalau lagunya yang lagi pilar, bila ingin melihat ikan di dalam kolam, langsung ya salam. Itu kalau biduan yang nyuruh angkat tangan cepet. Tapi coba kalau Allah yang nyuruh kita angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata kita? Ya Allah, udah azan. Kok gak kerasa ya? Perasaan tadi barusan aja zuhur, kok sekarang udah asar. Asar jam 3 lewat 35,
kita bilang nanti aja. Kalau udah sampai rumah tanggung. Akhirnya alhamdulillah sampai rumah kita jam 5, sholatnya baru jam 5:20. Cara sholat kita ngebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Samiallah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Samiallah Allah. Allahu Akbar. Dapat rakaat ketiga mikir, ini 3 apa 4 gua ya? Kata setan udah 4 goblok. Tapi hati kita bilang baru 3. Kayaknya udah 4. Kata hati baru 3. Akhirnya kita bilang 4 aja lah, gak ada yang ngeliat ini kok. Azan maghrib datang, aman. Azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata kita? Ya Allah, udah isya lagi. Waktunya panjang. Nanti aja lah. Kapan? Istirahat aja dulu, tidur dulu. Siapa tahu nanti malam bisa tahajud. Alhamdulillah Pak. Boro-boro mau isya tahajud, orang subuhnya kesiangan. Akhirnya karena malu tetap melaksanakan sholat subuh, lampu dimatiin, ordeng ditutup, gelap-gelapan. Usolli fardhu subhi. Padahal udah jam 7. Coba. Lah mohon maaf ini. Itu disaksikan oleh Rasul. Ketika Rasul sedang ada di atas buruk, panggilan dunia begitu hebat. Halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad. Kata Nabi Jibril, ada yang manggil. Kata Jibril, Muhammad jangan berhenti. Tapi ada yang manggil Jibril. Kata Jibril, jangan berhenti. Itu Muhammad panggilan dunia. Untung kau tadi tidak berhenti. Nabi tidak berhenti. Umat Nabi lebih suka sama dunia. Apalagi ya mohon maaf ya, kalau Nabi berhenti tuh, nengok lagi Nabi. Nabi ngelihat satu kelompok manusia sedang nanam panen, sedang nanam panen, sedang nanam panen. Ditanya sama malaikat, sama Nabi kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, Muhammad itu umatmu. Siapa mereka Jibril? Umatmu Muhammad. Kenapa mereka? Mereka itu suka bersedekah. Orang bersedekah itu baru nanam langsung panen. Tuh. Makanya mohon maaf Pak, saya punya guru walaupun dia Cina, agamanya Kristen Protestan, sangat yakin dengan sedekah Pak. Nggak pernah hitung-hitungan. Makanya dia nggak miskin-miskin. Ya, mohon maaf. Ada orang auto datang, bilang, kok itu mobil Lexus sudah 7 tahun, beli yang baru kenapa? Apa kata dia? Tuh yang 2017 sama 2018, kalau Tuhan menggerakkan hati gua, 2 Lexus itu gua jual dan duitnya gua bagikan untuk bersedekah, gua jual, gua bagiin. Gua nggak pengen mobil baru, mohon maaf, cukup itu mobil buat gua. Kemana-mana gue pakai Hilux gue tulis PMI, Palang Merah Indonesia. Coba, mohon maaf Pak, ya, itu kami bersedekah itu Pak, mohon maaf, itu bukan ngelempar duit. Kalau udah ke Gading itu Pak, itu bisa jalan 15 kilo, siang bolong, parkir mobil, berangkat jalan kaki. Kalau di Gading kan kampungnya jauh-jauh, melewati sawah. Sementara kemarin di Wailunik, di tengah rintik hujan, taruh mobil di bawah, kami naik ke atas. Dari atas turun lagi ke bawah, melewati rel, naik lagi, mendekati Bepas. Itu kampungnya padat. Mohon maaf. Ya. Tapi jujur, saya sampai batalkan ceramah Pak. Karena saya pikir bagi itu jam 10, rupanya jadwal dimundurkan habis sholat zuhur. Jam 1 saya punya jadwal ceramah,
saya telepon kawan saya, tolong gantikan saya ceramah. Kenapa? Saya pengen ikut berbagi. Kenapa? Ada bahagia, Pak. Ada bahagia. Bagaimana tidak? Jalan rame-rame mendatangi orang-orang miskin yang hidupnya susah. Ya, ada rasa bahagia. Contoh lagi, mohon maaf, salah satu tim kami namanya Kokaciang. Itu dari dari Kota Agung. Setiap acara berbagi, dia pasti berangkat ke Bandar Lampung. Kota Agung, Bandar Lampung 3 jam. Bandar Lampung, Kota Agung 3 jam. PP 6 jam. Umurnya udah 75 tahun. Badannya gemuk. Ya, saya tanya sama beliau, "Kok, kenapa kok senang ikut kayak gini?" "Ustadz, mau tahu nggak? Kalau saya ikut begini, Ustadz, saya jadi sehat." "Kenapa jadi sehat?" "Saya berjalan. Jalan ini sehat, Ustadz. Coba kalau seandainya di rumah, sakit saya." Tuh, ini mohon maaf ibu bapak dan saudara. Ya, bayangkan, tidak ada ceritanya orang miskin dengan bersedekah, walaupun dia beda agama. Beda agama, Pak. Dan dari 26 miliar yang tadi saya cerita, uang yang beliau bagi-bagikan, itu 96% itu diberikan buat orang Islam. Mohon maaf, 96%. Mohon maaf, bukan untuk saudara dia, agama dia, tapi diberikan untuk orang Islam. Tuh. Makanya anak hanya motivasi kepada Bapak Ibu bahwasanya kita ini bukan jadi penduduk dunia. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Ya, mari kita persiapkan bekal kita, Pak. Kita persiapkan bekal kita, ya. Apalagi Nabi bilang, "As-sakhiyun qaribun minallah, wa qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah, wa ba'idum minan nar." Orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Wal bakhil, orang yang kikir, ba'idum minallah, wa ba'idum minan nas, wa ba'idum minal jannah, wa qaribum minan nar. Orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, jauh dekat dari neraka. Ini mohon maaf, ya. Makanya terserah Bapak Ibu, ya. Yang setahu saya, jujur, orang baik itu pasti banyak dapat doa. Ya, orang baik. Lihat orang baik, kalau dia ngasih pasti dapat doa. "Makasih ya Pak, makasih. Semoga Bapak umurnya panjang, kasih kesehatan, rezeki yang berlimpah." Tapi kalau orang pelit nggak akan pernah dapat doa. Pasti kalau ada orang pelit bilang apa? "Pelit, kuburannya sempit." Orang pelit itu biasanya dapat sumpah, Pak. Mohon maaf. Beda sama orang baik. Kalau orang baik itu pasti dapat doa. Mohon maaf. Ya. Jadi kalau kita pengen dapat doa, bahkan dahsyatnya orang bersedekah, minta maaf Pak, maaf sekali lagi. Setiap subuh itu 2 malaikat berdoa. Setiap subuh. Selain Nabi berdoa buat orang yang sholat subuh, Allahumma barik fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah berikan keberkahan orang yang melaksanakan sholat subuh. Dan di waktu subuh itu ada malaikat berdoa. Malaikat doa yang pertama, ya Allah berikan keberkahan bagi orang yang bersedekah di pagi hari ya Allah. Lalu malaikat yang kedua berkata, ya Allah berikan kepailitan, kerugian buat orang yang pelit di pagi hari ini ya Allah. Makanya mohon maaf Pak, saya khususnya kalau sholat subuh ke masjid pasti bawa duit. Tuh saya ya, setiap sholat subuh pasti saya bawa duit. Kenapa? Sebelum masuk saya taruh uang itu ke kotak. Kenapa? Berharap dapat doa malaikat. Tuh. Bukan kiai yang mendoakan, bukan ustadz, bukan ulama, tapi yang mendoakan adalah malaikat.
Masya Allah. Ya Allah. Bu. Bu. Dienakin aja ngobrolnya ya. Iya. Masya Allah. Ini kalau cerita perjalanan Nabi panjang. Kita singkat aja udah. Ya kan? Singkatkan apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah nunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Udah, kalau cerita kelamaan, naik aja ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah. Ketika berjumpa sama Allah, maka terjadilah dialog antara Rasul dengan Allah. Inti dari dialog itu, Allah perintahkan Nabi untuk mengerjakan sholat. Kenapa ibu bapak dan saudara? Selalu saya katakan di mana-mana Pak, Nabi berangkat dalam kondisi sedih, istri meninggal dunia, berjumpa sama Allah, dapat perintah sholat. Apa kandungannya? Allah yang berfirman, wasta'inu bisobri wassalah. Kalau kita punya masalah, maka jangan jauh-jauh dari Allah. Minta pertolongan dengan Allah dengan sabar dan sholat. Mohon maaf ya, lihat sholat ya, dalam azan saja. Makanya saya mohon maaf Pak, saya selalu bilang sama siapapun, kalau Anda sudah rajin sholat, Anda belum bahagia, pasti ada yang salah dalam sholat Anda. Maaf ini Pak. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Lah kan sholat ini janji Allah. Mana janjinya? Hayya 'alas shalah. Artinya mari sholat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Mari menuju kesuksesan. Mari menuju kemenangan. Artinya janji Allah sama orang sholat itu bahagia. Janji Allah buat orang yang sholat itu sukses. Janji Allah buat orang yang sholat itu menang. Jadi kalau ada orang sudah sholat hidupnya belum bahagia, jangan salahkan Allah. Kita muhasabah dengan ibadah kita. Jangan-jangan masih banyak ibadah yang belum sempurna. Ya mohon maaf. Dimulai dari wudhunya kak? Ya, kita nggak tahu. Apalagi ibu-ibu. Bu, maaf ya Bu. Nih saya mau nanya sama adik-adik. Adik-adik, surga ada di mana? Surga ada di mana? Surga ada di mana? Bu, maaf, kalau ada anak ibu masuk neraka yang salah ibu. Udah gitu aja udah. Surga ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Kalau ada anak masuk neraka yang salah ibu. Tuh. Mohon maaf. Contoh Bu, dalam Al-Quran surat Al-Mudassir, satu saat penghuni surga jalan, nengok penghuni neraka sakor. Apa kata penghuni surga? Masalakakum fis sakor. Orang yang adalah neraka sakor, kenapa kalian masuk neraka? Kata orang neraka sakor, walam naku minal musholin. Kami masuk neraka sakor karena kami nggak sholat. Tuh. Siapa yang salah? Bisa jadi ibu. Kok bisa Ustadz ibu, Pak Ustadz? Kan ibu lebih dekat sama anak. Tuh. Mohon maaf. Banyak orang tua yang sekarang nggak openan dengan sholat anak. Subuh, mohon maaf. Ya Allah, ada jamaah tanya, Ustadz, bagaimana cara saya biar bisa rajin anak saya sholat subuh? Saya bilang bangunin. Kasihan Pak Ustadz, tidurnya baru jam 2, ngerjain tugas. Saya jawab bangunin. Kasihan Pak Ustadz. Ya udah, nggak usah dibangunin. Tapi anak saya pengen sholat, bangunin. Kasihan Pak Ustadz. Ya udah, bukan anak gua. Apa kata ibu itu? Ustadz dia egois. Bu, ibu mau nanya apa mau ajak berantem sama saya Bu? Saya bilang,
Ibu bertanya bagaimana caranya bangunin, kata saya. Ibu bilang kasihan, ya udah jangan dibangunin. Lah ibu malah marah. Akhirnya saya bilang, Bu, maaf ya Bu, andaikan anak ibu jam 3 baru tidur, subuh rumah kebakaran, bagaimana sikap ibu sama anak ibu? Ya saya bangunin Pak Ustadz, masa saya mau biarin anak saya kebakar? Bu, api di dunia udah buat ibu panik, tapi kenapa ibu nggak merasa panik dengan api akhirat? Coba, mohon maaf Bu, kenapa kita nggak panik dengan api akhirat? Sementara kata Al-Quran, masalakakum fis sakor, hei kalian yang ada dalam neraka sakor, kenapa masuk neraka sakor? Apa kata orang neraka sakor? Walam naku minal musallin, kami masuk neraka sakor karena kami tidak sholat. Makanya ibu bapak dan saudara, sekali lagi Pak, saya ingatkan, wabil khusus kepada keluarga besar Perumahan Cita Persada ini, bersyukur di sini masih ada Umi, ada Abi yang masih mau ngembimbing anak-anak bapak. Jujur Pak, udah jarang Pak. Bapak boleh berangkat ke masjid mana coba? Ya, ada orang mau ngembimbing anak-anak bapak, ada orang mau ngembimbing anak-anak ibu, diajarkan baca Quran, diajarkan hafalan Quran, diajarkan yang lain. Ini udah jarang. Ya, makanya tinggal kepada bapak, ibu dan saudara, mau atau tidak memanfaatkan ada Abi dan Umi yang ada di masjid ini. Ya, jujur Pak, ya mohon maaf, bapak nggak jauh-jauh Pak. Ya, mau mondokin anak nggak usah jauh-jauh. Ya, buktinya di sini ada Abi Umi. Ini jarang nih, tadi saya tengok yang begini nih, ngaji kayak tadi sambil begini, begini. Nggak ketemu, coba baru ada di sini. Makanya kembali kepada kita orang tua, yuk kita ajak anak kita sholat, kita bimbing diri kita untuk ibadah sholat. Dan yang lebih memprihatinkan Pak, sekali lagi, dan ini terakhir, mana saya jarang ngelihat ada orang tua meninggal dunia anaknya ikut nyolatin jenazah orang tuanya. Boleh saya katakan jarang. Orang tua meninggal dunia yang nyolatin jenazah malah warga sekitar, orang lain, anaknya malah di luar. Padahal jujur Pak, kalau saya ditanya siapa yang salah Pak Ustadz, yang salah tetap orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah ngajak anaknya sholat. Anak orang tua nggak pernah ngembimbingnya anaknya untuk sholat. Mohon maaf. Ya, oleh karena itu mari ya, di peringatan Isra Mi'raj ini kita ajak diri kita, keluarga kita utamanya, dan anak-anak kita untuk kembali melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Dan kita punya masjid. Jujur, masjid ini paling berat. Langkah yang paling berat adalah langkah menuju masjid. Tapi seberat apapun, mari kita makmurkan masjid. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara, ini saja mungkin yang dapat Anda sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma sholli ala Muhammadin fil akhirin, wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah bulan Rajabmu ya Allah, berkailah bulan Sya'banmu ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadanmu ya Allah, bulan di mana rahmat Kau curahkan, bulan di mana berkah Kau berikan, bulan di mana ampunan dosa Engkau janjikan. Allahumma ya Allah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zuriyatina rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diri kami dan anak keturunan kami adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat ya Allah, ruku dan sujud di hadapan kebesaran-Mu ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baik penerima doa. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha pengasih tanpa pilih kasih, Engkau yang maha penyayang tanpa pilih pandang. Curahkan kasih sayang-Mu ya Allah kepada keluarga besar Perumahan Cita Persada ini ya Allah, terkhusus
jamaah masjid Jabal Nur ini ya Allah. Curahkan kasih sayang-Mu ya Allah, agar saling asih dan asuh ya Allah. Ya Allah, jauhkan sifat iri dengki di antara kami ya Allah. Andaikan ada perpisahan setelah malam ini, jadikan pertemuan kami, perpisahan kami adalah perpisahan yang senantiasa menumbuhkan kerinduan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara ini, dan tidak lupa pula terima kasih kepada Mitra TV Lampung ya, di channel HF7 ya. Dan alhamdulillah ada Ibu Lucy di sini yang dari Mitra TV. Terima kasih sudah meliput acara ini, dan juga rekan-rekan dari Askar Kaumi. Terima kasih sudah hadir. Marilah kita tutup acara kita ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga kepada Pondok Pesantren Nurul Mutmainah As-Salafiyah yang sudah datang dengan santriwatinya dan santri termasuk tim marawisnya. Pondok pesantren ini berada di Kaliawi Persada, asuhan dari Kiai Haji Arman Sofyan. Sekali lagi kami akhiri, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.